Selamat datang, jumpa lagi, Pace Ebene. Bagaimana kabar saudara-saudari sekalian? Saya harap kita baik-baik saja dan menikmati berkah dalam masa Prapaskah ini. Pada tanggal 19 Maret, kita sekali lagi merayakan Hari Raya Santo Yosef. Banyak umat Katolik dalam seminggu terakhir ini bertanya-tanya, bisakah kita makan daging pada hari Santo Yosef? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita mesti tahu dahulu apa itu Hari Raya Santo Yosef. Tanggal 19 Maret telah dirayakan Hari Raya untuk Santo Yosef, setidaknya sejak abad ke-10 dan telah terdaftar dalam kalender gereja di Roma sejak 1479 dan pada kalender liturgi universal sejak 1570. Sebuah perayaan yang merupakan pesta yang tertinggi dalam hidup gereja kita. Pada abad ke-14 dan ke-15, misionaris Fransiskan mulai mempromosikan devosi kepada Santo Yosef di Eropa. Dan pada awal 1400-an, Jean Gerson, seorang pengkhotbah dan akademisi Prancis terkemuka, mendorong devosi yang mendalam di seluruh Prancis. Devosi itu mendapatkan semangat di Eropa. Perayaan dibuat secara universal pada tahun 1570 dan pada tahun 1714 Paus Clemens ke-11 memperkenalkan tempat doa untuk Santo Yosef, dan pada tahun 1729 Santo Yosef diperkenalkan ke dalam litani liturgi para kudus. Pada tahun 1870 devosi telah berkembang pesat sehingga Santo Yosef dinyatakan sebagai pelindung gereja universal. Apakah Hari Raya Santo Yosef merupakan hari suci yang wajib? Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 menetapkan Hari Raya Santo Yosef sebagai hari suci wajib, di mana umat Katolik diwajibkan untuk menghadiri misa. Pada tahun 1911, Paus Pius ke-10 mengurangi sejumlah hari suci wajib dari 36 menjadi 8. Hari Raya Santo Yosef pun dihapus dari daftar tersebut, yang berarti itu bukan lagi hari raya wajib. Tapi coba tebak, 6 tahun kemudian, dengan berlakunya Kitab Hukum Kanonik tahun 1917, Hari Raya Santo Yosef kembali ramai, kembali sebagai hari wajib di mana-mana. Namun, hukum mengizinkan hari-hari ajaran itu ditiadakan, seperti halnya yang dikatakan dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983. Sebagian besar negara tidak lagi menghitung Hari Raya Santo Yosef sebagai hari suci wajib. Meskipun jika Anda berada di Spanyol, Indonesia, Malta, Lebanon, atau Keuskupan Lugano di Swiss, Anda harus menghadiri misa. Kecuali setiap dispensasi, keseluruhan dari hari-hari kewajiban itu diberikan selama hari bersangkutan. Pertanyaan sebenarnya ialah, apakah kita boleh makan daging pada hari raya Santo Yosef yang jatuh pada hari Jumat di masa Prapaskah? Menurut Kitab Hukum Kanonik, pantang dari daging atau dari makanan lain sebagaimana ditentukan oleh konferensi episkopal harus dipatuhi pada semua hari Jumat, kecuali ada perayaan atau hari raya jatuh pada hari Jumat. Ini dilukiskan dalam Kanonik KHK Kanon 1251. Pesta Santo Yosef adalah hari raya, urutan tertinggi dari pesta liturgi, yang berarti bahwa umat Katolik harus merayakannya sama dengan hari Minggu. Ini adalah hari perayaan.
Artinya semua jenis puasa atau pantang daging dicabut untuk sementara pada hari itu. Para uskup tidak perlu membuat proklamasi khusus ketika hari raya Santo Yosef jatuh pada hari Jumat, karena sudah ada aturan tertulis bahwa hari raya menggantikan kewajiban yang selama ini berjalan. Apapun yang kita lakukan, pastikan untuk tetap mematuhi semangat hukum dan merayakan kehidupan dari teladan Santo Yosef ketika Anda makan daging pada hari Jumat. Berikan ini sebagai ucapan syukur dan janji kita untuk menjalani kehidupan yang suci dan bajik seperti teladan Santo Yosef. Puasa adalah urusan serius dalam kehidupan spiritual, tetapi hari raya juga merupakan urusan yang tidak kalah seriusnya dalam kehidupan spiritual kita. Setiap tahun kita mengingat Santo Yosef yang luar biasa ini merawat Yesus dan bundanya, dan yang diam-diam memberikan kesaksian tentang kehidupan iman. Sepatutnya kita berbahagia karena kita sudah mengetahui pada bulan Desember yang lalu, Paus Fransiskus telah mendeklarasikan tahun ini dari tanggal 8 Desember 2020 hingga 8 Desember 2021 sebagai Tahun Santo Yosef, Pelindung Gereja Universal. Bapa Suci menulis dalam surat apostoliknya yang berjudul Patris Corde dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang katanya telah membantu kita melihat lebih jelas pentingnya orang biasa yang meski jauh dari pusat perhatian tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari. Dalam hal ini, mereka menyerupai Santo Yosef, orang yang tidak diperhatikan, namun kehadirannya setiap saat begitu bijaksana meski tersembunyi. Dan yang terpenting, dia memainkan peran yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan pada hari raya Santo Yosef? Gereja mengatakan bahwa pada hari-hari suci wajib, umat Katolik harus, selain pergi ke misa, menjauhkan diri dari pekerjaan dan urusan yang menghalangi penyembahan yang akan diberikan kepada Tuhan. Sukacita yang tepat untuk hari Tuhan atau yang disesuaikan harus merelaksasikan pikiran dan tubuh kita. Budaya lain memiliki prosesi atau perayaannya tersendiri. Beberapa orang merayakan pesta Santo Yosef dengan sisa daging kornet. Santo Yosef adalah ayah yang hemat. Jadi kita pikir dia akan senang bahwa daging kornet dan bir Guinness tidak akan sia-sia. Intinya adalah bersyukur kepada Tuhan untuk pria yang dengan murah hati, rendah hati, dan setia membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dan mencintai bunda kita yang terberkati. Karena ini adalah tahun Santo Yosef, pada hari rayanya ini kita kembali diingatkan untuk berpartisipasi di tahun Santo Yosef. Sekian katekese pada hari raya Santo Yosef. Mari sejenak kita berdoa memohonkan dari Santo Yosef rahmat dari segala rahmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, Suami perawan Maria yang terberkati, kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat
belas kasih dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Pace e bene.